Jika teras masjid itu masuk ke dalam masjid, artinya ikut diwakafkan masjid, maka ulama mengatakan haram merokok di sana. Tapi jika teras masjid tidak termasuk masjid, artinya tidak termasuk di sini, tidak ikut diwakafkan masjid, itu di luar masjid, maka diperbolehkan ngerokok di sana dengan catatan asapnya jangan sampai masuk ke masjid. Sulit, siapa yang bisa menjaga asap? Anda kasih kipas supaya nggak bisa masuk ke masjid asapnya. Karena hawanya masjid itu juga muhtaram, nggak boleh dikotori. Dari sini, walaupun teras itu bukan masjid, tapi kalau Anda ngerokok di sana, asapnya masuk ke masjid, juga dilarang. Lebih baik kalau mau ngerokok di luar masjid. Anda yang melihat itu bisa ngomong sama suami Anda, bisa ngomong sama ustadz di sana, ngomong sama takmir. Jika didengar, alhamdulillah. Jika tidak didengar, selesai tugas Anda. Tugas Anda selesai. Innama anta mudzakir. Kamu hanya ditugaskan mengingatkan. Mau diingatkan, alhamdulillah. An-naimu yugat, kata Habib Abdullah Haddad dalam hikamnya. Orang itu ada yang seperti orang tidur, bisa dibanguni. Maka tugas kita, kelihatan orang tidur, banguni. Ibarat orang itu melanggar agama, tidak melaksanakan kewajiban, itu ada yang seperti orang tidur. Ketika dibanguni itu, dikasih tahu itu, dia mau banguni. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lupa diingatkan. Ibarat orang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban itu ada yang karena lupa, ingatkan, Suf, ini wajib, ini haram, dengan cara yang baik. Banguni tidur dengan cara yang baik. Barang siapa yang tidak bermanfaat, at-tanbih wa tadhkir, nasihat gak bisa, teguran gak bisa, fahuwal mayyit, itu orang mati. Diapain? Ya ditinggal. Jangan sibuk sama orang mati, nggak bisa apa-apa orang mati itu, biarin udah. Nah, ketika Anda lihat orang yang melanggar, Anda lihat ini orang tidur atau orang lupa atau orang ini mati. Oh dia tidur, oh dia lupa. Ayo tugas kita mengingatkan, membangunkan dia. Oh ini mati, tahu ini hukumnya, tapi dia nggak mau, tinggalin. Wa tanjisul masjid wa taqdiruhu walau bitahirin, mengotori masjid, ya, membuat najis masjid, mengotori masjid, rokokan di masjid, berarti tidak ada rasa sungkan ke rumahnya Gusti Allah, walaupun di terasnya. Kalau di masjid, mengotori masjid berarti, karena baunya rokok itu tidak ada sampai sekarang, bau rokok yang enak itu tidak ada. Jadi waktu masuk masjid itu dicek dulu, rokok saya bagaimana. Bahkan para ulama mengatakan jangan merokok atau membawa rokok. Membawa itu jangan. Kan Anda tidak mungkin rokokan di dalam masjid. Lah kenapa harus dibawa? Orang kalau mau masuk masjid, rokoknya ditaruh di sepeda, rokoknya ditaruh di motornya, kan ada joknya itu. Ada pertanyaan, bagaimana hukum merokok di dalam masjid? Kita membahas masalah rokoknya dulu. Pembahasan tentang masalah rokok atau hukum merokok itu sendiri banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Kemudian kita ambil yang memakruhkan. Ya, kita ambil yang memakruhkan. Maka sesuatu yang memakruhkan, ketika kita melakukannya itu di dalam masjid, maka bisa jadi dilarang. Contoh saja,
ketika kita masuk ke masjid, kita buang angin saja, itu dilarang di dalam masjid. Padahal buang angin sendiri hukumnya memang tidak masalah. Tidak sampai haram, tidak sampai makruh dan lain sebagainya. Tapi ketika di dalam masjid dilarang. Kenapa? Menimbulkan bau yang tidak sedap, yang akan menimbulkan gangguan bagi jamaah yang lain. Bahkan makruh juga ketika kita makan bawang mentah, yang intinya makruh kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan bau badan, bau mulut, apapun lah, apapun ketika kita mau ke masjid. Kenapa? Mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan jamaah yang lain. Di samping itu, masjid ini tempat yang suci. Karena masjid bagaimanapun juga sudah tidak lagi milik perorangan atau pewakifnya atau yang mewakafkan, bahkan keluarganya pun tidak berhak memiliki masjid. Masjid ketika seseorang yang punya tanah mewakafkannya, maka telah berubah kepemilikan tersebut dan menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha dalam hadis. Paling dicintainya tempat di suatu negeri atau di suatu kota adalah masjidnya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian, karena dimuliakan tempat tersebut, harusnya kita juga memuliakannya. Dengan kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kenyamanan jamaah masjid di situ, atau melakukan hal yang kotor di sana, atau mungkin yang berbau tidak sedap, dan lain sebagainya. Hormatilah masjid melebihi menghormati seperti kita menghormati rumah kita sendiri atau rumahnya orang. Satu contoh yang simpel. Banyak di antara kita ini mungkin yang akan takut atau malah risih kalau mau merokok di tempat-tempat yang sifatnya itu gedung-gedung pemerintahan atau mungkin gedung-gedung umum seperti ke bank atau apa, atau mungkin di mall atau di bandara, mungkin tempat-tempat yang bersih dan itu. Kita akan merasakan malu untuk merokok atau malah takut untuk merokok. Tapi kenapa kita di masjid malah merokok? Sedangkan tempat-tempat tersebut tidaklah lebih mulia dari masjid. Masjid paling mulia. Di antara tempat-tempat tersebut, masjid ini paling mulia. Harusnya kita harus menghormati masjid melebihi menghormati gedung-gedung tersebut yang notabene gedung-gedung duniawi. Sedangkan masjid adalah gedung-gedung ukhrawi. Yang di dalamnya usisa ala taqwa, dibangun dalam ketakwaan, dan di sana juga kita melakukan apa saja di situ berpahala melebihi pahala ketika kita melakukan di luar. Dan ada kekhususan-kekhususan juga seperti kekhususan bisa tahiyat masjid, i'tikaf di masjid, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang junub, orang yang haid, orang yang berhalangan, perempuan yang berhalangan, tidak boleh masuk masjid. Ini menunjukkan kemuliaan masjid itu sendiri. Bagaimana dengan merokok? Sedangkan merokok itu memang menimbulkan bau. Bagi orang-orang yang tidak merokok, baunya tidak sedap. Bagi orang-orang yang tidak merokok. Kemudian juga bisa mengotori masjid dengan abunya dan lain sebagainya. Satu. Yang ketiga, terkesan tidak menghormati dan memuliakan. Sebagaimana kita memuliakan dan menghormati tempat-tempat yang umum. Mall, bandara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, atau perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya yang di situ terang-terangan ditulis no smoking, kita sudah tidak berani untuk melakukan merokok tadi itu. Ya, dan atau kita malah malu ketika kita merokok di tempat-tempat tersebut. Tapi tidak ketika kita melakukannya di masjid. Sangat aneh sekali. Wallah.